solderan ini terangkat ataupun retak, juga mengakibatkan lampu bermasalah. Kadang lampu juga menjadi mati total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang lalu yang berjudul belajar mencari kerusakan pada mesin lampu LHE ataupun driver lampu LHE atau yang juga disebut dengan lampu CFL. Pada video yang lalu kita sudah belajar bersama-sama, yaitu cara mencari kerusakan di bagian tabung filamennya seperti ini teman-teman. Tentunya teman-teman sudah paham. Kemudian pada video kali ini kita akan melanjutkan ke bagian mesinnya ataupun drivernya. Kita akan coba lepas terlebih dahulu agar nantinya kita bisa dapat mengetahui bagian-bagian mana yang rusak. Karena yang sering saya lakukan jika saya memperbaiki lampu, seperti yang saya katakan pada video saya yang lalu, yaitu kita menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kita melakukan pengamatan ataupun kita mengamati secara fisik seperti ini teman-teman. Yang perlu diamati pada mesin lampu LHE yang pertama adalah di bagian ini teman-teman. Kita cek dulu di bagian solderannya ini teman-teman, karena jika solderan ini terangkat ataupun retak, juga mengakibatkan lampu bermasalah. Kadang lampu juga menjadi mati total. Kita amati, kalau memang tidak ada solderan yang mengelupas ataupun retak, kita langsung menuju ke komponennya teman-teman. Komponennya di sini banyak sekali, nanti saya jelaskan. Kita mengamati secara fisik jika tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tanda yang mencurigakan seperti elko ini melepuh, ataupun ada resistor yang terbakar, ataupun trafo yang terbakar. Ini sepertinya kondisinya masih baik. Oke, kadang kita tidak bisa memastikan jika kita melihat secara fisik tidak ada masalah, lantas mesin lampu ini masih baik. Belum tentu teman-teman. Kita juga harus melakukan pengecekan ataupun pengukuran, yaitu dengan menggunakan multitester seperti pada video saya yang lalu. Kita harus menggunakan alat bantu yang namanya multitester ataupun multitester, bisa menggunakan analog ataupun digital. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Kita akan menggunakan alat bantu multimeter ini dengan skala dioda seperti ini pada video saya yang lalu, karena ini cara yang paling mudah menurut saya. Jadi teman-teman mungkin bisa mencoba dengan cara ini. Dengan metode dioda ataupun metode buzzer ini, kita bisa mengecek beberapa komponen inti di dalam mesin lampu. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Yang pertama kita ngecek di bagian input teman-teman, input pemasok tegangan, yaitu kalau pemasok tegangan di mesin lampu ini tentunya adalah listrik PLN 220 volt. Ini ada dua buah kabel, ini adalah dua buah kabel input. Di antara dua buah kabel input ini umumnya biasanya dipasang air fuse ataupun sekring teman-teman. Ada yang dipasang semacam ini, maksudnya terpisah, yaitu dibalut dengan isolator. Ada juga yang sudah tertanam pada mesin lampu seperti ini teman-teman. Oke, ini RF-nya masuk ke dalam VCB. Karena RF ini nilainya kecil, maka kita bisa melakukan dengan menggunakan multimeter pada skala dioda. Jika nanti kita hubungkan kedua probe ini untuk mengecek ini,
Jadi seperti kita mengecek fuse pada umumnya teman-teman, kalau berbunyi buzzer ataupun beep artinya tidak putus. Kita akan coba bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, metode buzzer ataupun metode beep jika kita hubungkan akan berbunyi. Oke, kita akan mencoba mencari kerusakan dari awal, ini dari air fuse ataupun RF. Kita akan hubungkan kedua kakinya seperti ini. Jika berbunyi artinya air fuse masih baik. Oke, berarti air fuse ini tidak putus teman-teman. Oke, ini sudah menemukan input dari lampu ini ataupun mesin lampu ini tidak bermasalah. Kemudian selanjutnya kita menginjak ke tahapan kedua, yaitu masuk ke dioda bleed. Teman-teman bisa lihat ini dioda bleed semacam ini menggunakan M7 teman-teman. Kalau di mesin lampu LHE kebanyakan memang tidak menggunakan sistem model IC SMD, tetapi ini menggunakan jenis SS ataupun kadang M7. Kadang juga menggunakan jenis semacam ini teman-teman, menggunakan IN4007. Fungsinya sama sebagai penurun tegangan ataupun penyarah. Ini disusun secara jembatan. Jadi bedanya dengan di lampu LED, kalau di lampu LHE ataupun CFL rata-rata diodanya modelnya semacam ini, tidak yang model IC. Oke, mungkin sudah bisa memahami teman-teman. Lantas bagaimana cara pengecekannya teman-teman? Pengecekannya cukup simpel juga. Kita tetap menggunakan multimeter dengan skala dioda. Kita bisa mengukur secara acak, probe negatif ataupun positif boleh kita bolak-balik. Nanti jika ada bunyi jika menunjukkan angka teman-teman, kalau untuk dioda saya biar lebih jelas teman-teman bisa perhatikan. Jadi nanti tidak berbunyi beep walaupun kita skala dioda, tetapi dia akan menunjukkan angka teman-teman ataupun menunjukkan nilai. Saya coba cek. Oke, maka menunjukkan nilai semacam ini teman-teman, 452. Kita balik. Oke, ini artinya masih baik teman-teman. Jadi jika kita bolak-balik, karena dioda itu terdiri dari anoda dan katoda, jika kita bolak-balik ternyata menunjukkan nilai ataupun menunjukkan angka yang sama, artinya rusak. Jadi cara mengeceknya cukup mudah teman-teman. Yang paling mudah yang kita garis bawahi, jika ada pergerakan angka hanya salah satu saja, jika dua-duanya berarti rusak. Sama kita ceki semua caranya seperti tadi. Kalau yang normal hanya satu yang menunjukkan angka gitu, seperti istilahnya yang saya contohkan tadi teman-teman. Oke, selanjutnya setelah masuk ke dioda ini teman-teman, kemudian ke elko tegangan tinggi ataupun ini kapasitor tegangan tinggi juga boleh. Tapi kalau di LHE ini menggunakan jenis elko, ini menggunakan 5,2 mikrofarad 400 volt. Kenapa menggunakan kapasitor elko teman-teman? Karena keluar dari dioda bleed ini sudah berpolaritas, artinya sudah arus arah, maka menggunakan elko tegangan tinggi ini. Lantas elko tegangan tinggi ini jika rusak, kita memang tidak bisa mengukur ataupun mengecek secara akurat dengan menggunakan multitester ataupun multimeter. Memang lebih tepatnya menggunakan kapasitor meter ataupun ESR teman-teman, itu akan lebih akurat. Cuman kalau di kapasitor tegangan tinggi ini ataupun elko ini jika rusak, biasanya ditunjukkan secara fisik menggelembung teman-teman. Di bagian sininya ini biasanya sudah tidak rata, akan membentuk bukit gitu atau nyembul gitulah bahasa Jawanya. Sama di bagian sini juga sama, ataupun kadang kebocoran atau juga meletus. Itu yang paling parah biasanya seperti itu. Jadi di elko ini kalau kita mengukur dengan menggunakan multimeter ya bisa, cuman tidak seakurat kita menggunakan ESR ataupun kapasitor meter. Baik teman-teman, sementara video ini saya cut terlebih dahulu.
Next video kita lanjutkan agar durasinya tidak panjang dan teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.